Pagi hari ini terkait dengan digitalisasi dokumen kependudukan, KTP elektronik diganti dengan KTP digital. Di mana pendengar Kemendagri melalui Dukcapil Republik Indonesia menerapkan identitas kependudukan digital IKD, KTP elektronik diganti KTP digital dan di beberapa daerah ataupun wilayah Indonesia hal ini mulai diterapkan ya dengan peralihan untuk adminduk dari masyarakat Indonesia. Nah, seperti apa terkait informasi selengkapnya pendengar, kita akan berbincang bersama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Bapak Zudan Arif Fakrullah. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Zudan, salam sehat. Selamat pagi. Baik. Pak Zudan, ini terkait dengan perpindahan atau penggantian KTP elektronik menjadi KTP digital, ini bisa diinformasikan apa alasan dan juga dasar pertimbangannya ini, Pak? Untuk seluruh pendengar RRI ini, saya perlu sampaikan bahwa kita secara bertahap akan bertransformasi menuju KTP digital. Nah, transformasi ini dilakukan sebagai sebuah kebutuhan baru di dalam masyarakat, di mana secara bertahap kita itu pemerintah, pelayanan publik, dan di berbagai industri masuk ke era digital. Nah, era digital ini didirikan dengan semakin sedikit fotokopian, semakin sedikit cetakan, semua menggunakan perangkat-perangkat yang ada di handphone kita. Seperti transfer lewat handphone, beli makanan lewat GoFood, pesan kendaraan lewat Gojek. Nah, ini sudah mulai berjalan di banyak tempat di Indonesia. Nah, ini KTP digital itu juga dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem di KTP elektronik yang ada beberapa perlu perbaikan. Misalnya, harga KTPL blankonya itu mahal, kemudian chipnya tidak mudah diproduksi, kemudian pencetakannya memerlukan jaringan, memerlukan printer yang di tiap kecamatan tidak ada, sehingga pelayanannya menjadi lama. Nah, ini diberi solusi dengan KTP digital bagi masyarakat yang sudah punya handphone. Nah, untuk diketahui oleh seluruh pendengar bahwa 70% penduduk Indonesia itu memiliki handphone yang sudah dikategorikan smartphone, bisa untuk WhatsApp, bisa menyimpan gambar, bisa untuk membuat video, sehingga bisa untuk membuat KTP digital. Nah, target kita adalah pada penduduk yang sudah memiliki smartphone ini, yang sudah memiliki handphone Android, iOS, ini target kita. Bagi masyarakat yang belum punya handphone, tetap kita layani manual seperti sekarang. Jadi 70% target kita arahkan ke digital, yang 30% yang belum punya handphone, daerahnya belum ada jaringan, daerahnya masih kesulitan sinyal, itu tetap dilayani dengan KTP manual. Jadi kita bertahap, bukan KTPL diganti semua langsung dengan KTP digital, tidak. Negara, pemerintah, Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian memahami betul posisi, keadaan geografis, kondisi masyarakatnya. Jadi kita bertahap dilakukan transformasi dari KTP elektronik menuju KTP digital. Seperti itu, Kak. Oke, jadi memang ini ada pertimbangannya, kemudian juga ada beberapa pengecualian nih Pak Zudan ya untuk masyarakat yang seperti disampaikan tadi dengan kondisi tertentu yang belum bisa beralih atau diganti kepada KTP digital nih Pak ya. Oke, kemudian jadi seperti itu, pemerintah secara bertahap mengedukasi masyarakat. Seperti dulu ini loh Kak, waktu memperkenalkan ATM. Kan dulu masyarakat masih belum paham betul ATM itu seperti apa. Masih banyak yang datang ke counter bank kan. Kemudian lama-lama terbiasa menggunakan ATM. Terus dikenalkan mobile banking, transfer lewat handphone, beli barang lewat handphone. Sudah yang ke ATM sudah semakin berkurang. Nah, kita juga seperti itu,
dari yang manual menuju yang digital. Mudahnya kira-kira program pemerintah seperti itu. Oke. Nah kemudian ini mulai kapan nih Pak diterapkan? Saya dapat baca informasinya juga katanya juga sudah dimulai dengan uji coba terlebih dahulu nih Pak Sudan ya. Bagaimana Mbak? Maaf, putus-putus suaranya. Oke. Ini kapan nih mulai diterapkan atau mulai dilakukan? Ya, penerapan identitas kependudukan digital kita biasa menyingkat dengan IKD, atau kalau yang ada yang menyebut juga dengan KTP digital, nggak apa-apa. Itu sudah kita mulai terapkan dengan Permendagri 72 tahun 2022, di launching oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Februari 2022. Nah ini sudah setahun berjalan dan masyarakat bisa download aplikasinya identitas kependudukan digital di Play Store. Nah setelah itu teman-teman datang ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan verifikasi sekali saja. Nanti selanjutnya ada perubahan data, handphone hilang, ya. Kemudian pindah penduduk, itu tidak perlu melakukan update, tidak perlu lagi datang ke Dinas Dukcapil untuk merubah identitas kependudukan digitalnya. Verifikasi hanya bisa dilakukan satu kali. Bila dilakukan secara kelompok, verifikasinya bisa lewat Zoom. Jadi misalnya ya Kak, di RRI ND ini ada 50 orang mau membuat identitas kependudukan digital. Ini difasilitasi, dipandu lewat Zoom meeting oleh teman-teman di Dinas Dukcapil. Jadi kita sudah menggunakan metode seperti itu. Baik, jadi memang ini lebih memudahkan nih Pak Sudan ya, ketika belum memahami bisa langsung ke Dinas Dukcapil setempat ya untuk dibantu nih dalam pengurusan untuk KTP digital ini ya Pak. Betul sekali. Jadi masyarakat saat sambil mengurus kartu keluarga, sambil mengurus akte kelahiran cucunya atau putra-putrinya, bisa langsung ke Dinas Dukcapil. Kami akan membantu penuh bagaimana masyarakat membuat identitas kependudukan digital. Oke. Nah ini informasi juga yang sempat saya baca di beberapa surat kabar nih Pak dan juga media online bahwa telah dilakukan uji coba nih dalam penggunaan KTP digital ini. Nah seperti apa ini hasilnya Pak? Saat ini kurang lebih 1 juta penduduk kita sudah menggunakan KTP digital. Sudah mulai berjalan. Jadi sudah mulai masuk ke kampus, masuk ke SMA, jemput bola ke RT RW, itu sudah bisa dilakukan pembuatan identitas kependudukan digital. Kita baru turun kemarin di kampus UNS, di kampus IPDN, minggu depan ke Universitas Diponegoro di Semarang. Saya berharap juga begitu di NTT, teman-teman di Dinas Dukcapil turun ke Universitas Cendana di Kupang, ya berbagai kampus yang ada di kabupaten-kabupaten, di SMA, di penyandang disabilitas. Prinsipnya Dinas Dukcapil untuk lebih proaktif kembali, jemput bola mendatangi masyarakat. Itu Kak, harapan kita seperti itu. Baik. Nah kemudian untuk tahun 2023 ini Pak Sudan berapa banyak target yang dipatok nih untuk masyarakat KTP mempunyai KTP digital dan tenggat waktunya kapan nih untuk peralihan nih dari KTP elektronik ke KTP digital bagi masyarakat Indonesia? Saat ini penduduk Indonesia itu kurang lebih 200 juta penduduk kita sudah melakukan perekaman KTPL. Syarat untuk memindahkan KTP manual ke dalam handphone itu harus sudah melakukan pembuatan KTP elektronik. Nah, ini tidak dipungut biaya Kak, gratis. Pembuatan identitas kependudukan digital itu. Nah, target kita itu 50 juta. Karena mudah, tidak perlu cetak lagi. Siapapun yang sudah pernah punya KTPL langsung bisa membuat identitas kependudukan digital. Langsung datang saja ke Dinas Dukcapil. Target kita 50 juta, kita bisa melakukan, negara bisa melakukan penghematan banyak. Tidak perlu lagi cetak KTP, nggak perlu beli tinta, nggak perlu lagi beli printer, gitu ya. Nggak perlu menambah printer yang sudah ada. Biarkan terus berjalan, kita mulai berpindah ke yang digital secara bertahap. Oke. Jadi memang ini lebih efisien nih Pak Sudan ya. Kalaupun misalnya nggak rusak-rusak kan? Benar ya. Yang penting handphonenya jangan hilang nih Pak Sudan ya. Iya, kalau handphonenya hilang kan tinggal lapor lagi ke Dukcapil, otomatis nanti sudah masuk lagi, beritahu aja dan nomor handphone yang baru atau ke
Kalau handphonenya baru kan tinggal diinstal kembali nanti langsung masuk. Seperti kita memiliki rekening di handphone kita itu loh Kak. Ya, baik. Itu kan handphone hilang, duitnya nggak hilang. Iya, benar. Rekeningnya juga nggak hilang kan, tinggal lapor ke bank aja. Iya, tetap sama ya. Jadi masyarakat tidak perlu merasa khawatir nih. Ada banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah nih Perlu Pak. diketahui oleh masyarakat Kak bahwa kami di Dukcapil, saya bersama tim itu mendesainnya meniru polanya ATM. Oke. Penggunaannya juga menggunakan PIN, identitas kependudukan digital juga menggunakan PIN. Oke. Itu aman. Yang penting PIN-nya jangan diberitahukan ke orang lain. Oke. Seperti ATM kita itu loh, Iya. seperti mobile banking kita itu. Oke, baik. Dan ini untuk KTP dan juga pengurusan KK dan lainnya atau bagaimana nih Pak? Iya, yang dibuat digital tahap pertama ini KTP dan kartu keluarga. Yang berikutnya nanti bisa masuk akte kelahiran, masuk kartu identitas anak. Kita bertahap Kak, Oke. sambil terus kita memperkuat data centernya Dukcapil. Baik. Kita juga berharap ini IKD ya, identitas Identitas kependudukan kependudukan digital digital. ya, ini akan segera dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia. Yang terakhir nih Pak Sudan, apa himbauan dan juga harapannya, silahkan. Ya, pertama masyarakat mari kita sama-sama untuk belajar bertransformasi ke digital. Perlu tahapan ya, nggak terlalu terburu-buru juga. Tahun ini 50 juta, tahun depan 50 juta lagi, berikutnya 25 juta, 25 juta. Jadi kita akan bertransformasi menuju 70% ya, atau 200 juta. Nanti kan penduduk kita bertambah terus ini Mbak, setiap 5 tahun kira-kira bertambah 5 juta. Nah itu target kita 70%-nya nanti sudah membuat KTP digital sampai dengan 5 tahun, 7 tahun ke depan. Sambil negara menyiapkan daerah-daerah yang blank spot itu ada jaringan, ada sinyal. Juga masyarakat yang belum punya handphone nanti bisa membeli handphone. Selain untuk berkomunikasi juga untuk mulai kita menerapkan pola hidup yang digital semampu kita, bertahap gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudan informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat berakhir pekan ya bersama dengan keluarga. Salam sehat Pak. Ya, terima kasih Kak. Sukses selalu. Salam hangat untuk seluruh masyarakat di Indi. Salam hangat dari Dukcapil, dari saya, Judan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.